Apa yang kita sebut sebagai realitas bukanlah sesuatu yang secara pasif menimpa kita. Ia bukan serangkaian peristiwa acak yang menunggu untuk kita reaksi. Sebaliknya, realitas adalah sesuatu yang terjadi melalui kita, melalui cara kita memaknai, merasakan, dan merespons kehidupan. Dunia luar hanyalah layar proyeksi dari dunia dalam. Setiap kejadian, besar maupun kecil, tidak memiliki makna bawaan. Maknanya lahir dari interpretasi yang kita tanamkan padanya. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, namun merasakan dunia yang sepenuhnya berbeda. Bukan karena peristiwa itu berbeda, tetapi karena makna yang diberikan berbeda. Inilah mengapa pengalaman manusia bersifat begitu personal. Kita hidup bukan di dalam dunia, tetapi di dalam cerita tentang dunia yang kita ciptakan sendiri. Dunia luar, orang-orang, situasi, bahkan keberuntungan, mencerminkan keyakinan, asumsi, dan emosi terdalam yang kita bawa. Ketika kita merasa tidak layak, dunia pun tampak menolak kita. Ketika kita percaya pada kebaikan, keajaiban kecil mulai bermunculan. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena filter batin kita berubah. Ini bukan sihir, ini adalah hukum resonansi antara makna dan manifestasi. Makna adalah fondasi. Ia menjadi cetak biru dari pengalaman hidup. Ketika kita memberikan makna bahwa hidup adalah perjuangan, maka setiap hari pun terasa berat. Namun ketika kita mulai memilih makna bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita, hidup mulai menyelaraskan diri dengan keyakinan itu, perlahan namun nyata. Inilah kekuatan tersembunyi yang kita miliki, kemampuan untuk memilih makna. Dan dengan itu, kita tidak hanya mengubah bagaimana kita melihat dunia, tetapi juga bagaimana dunia memperlakukan kita. Sebab realitas, pada akhirnya, bukan apa yang terjadi, melainkan apa yang kita yakini sedang terjadi. Segalanya bermula dari pikiran, bukan sekadar lintasan ide, tetapi gelombang energi yang membentuk cetak biru realitas. Setiap pikiran adalah benih, dan benih, sekecil apapun, mengandung potensi untuk tumbuh menjadi pengalaman nyata. Apa yang kita pikirkan terus-menerus, kita wujudkan secara tak sadar. Pikiran bukan ruang pasif tempat ide datang dan pergi. Ia adalah arsitek yang secara setia membangun sesuai dengan rancangan yang kita berikan. Ketika kita mengulang sebuah gagasan, entah itu harapan atau ketakutan, pikiran bawah sadar menerima itu sebagai perintah. Ia tidak mempertanyakan kebenaran, tidak membedakan antara keinginan dan kecemasan. Ia hanya menjalankan. Sugesti adalah bahasa yang dimengerti oleh alam bawah sadar. Ketika kita berkata, "Aku selalu gagal," atau "Ini terlalu sulit," tanpa sadar kita sedang menciptakan cetakan bagi kenyataan yang akan datang. Pikiran bawah sadar bekerja dalam diam, namun dampaknya terlihat dalam segala hal, dari relasi, rejeki, hingga kesempatan yang datang atau menjauh. Kesadaran menjadi titik balik. Saat kita sadar akan makna yang kita tanam dalam diri sendiri, kita mulai menyusun arah baru. Kita tak lagi berjalan dalam autopilot pikiran lama, melainkan mengarahkan kapal hidup ke arah yang kita pilih. Pikiran menjadi alat, bukan tuan. Inilah kekuatan tersembunyi manusia, kemampuan untuk memilih pikiran yang dirawat dan membiarkan sisanya menguap seperti kabut pagi. Dalam kebebasan memilih itu, kita menjadi arsitek takdir kita sendiri. Sebab pada akhirnya, hidup bukan tentang apa yang terjadi di luar, melainkan tentang bagaimana kita berpikir tentang apa yang terjadi. Dan dari sana, dunia mulai terbentuk, setahap demi setahap, seiring dengan arah pikiran yang kita rawat hari demi hari. Pikiran bawah sadar adalah tanah subur tempat semua benih pikiran ditanam. Ia tidak membedakan antara kebenaran atau kebohongan, antara keinginan atau ketakutan. Ia tidak memiliki logika, tidak menilai, tidak mengkritik. Ia hanya menerima. Dan apa yang diterimanya akan ia rawat, tumbuhkan, dan hadirkan ke dalam hidup kita. Inilah mengapa afirmasi, baik yang disadari maupun tidak, menjadi kekuatan yang sangat menentukan. Ketika kita berkata dalam hati, hidup ini sulit,
atau "aku tidak cukup baik", maka kata-kata itu bukan sekadar ucapan, mereka adalah sugesti. Dan sugesti yang diulang akan ditanamkan begitu dalam hingga menjadi keyakinan. Keyakinan itu lalu membentuk cara kita memandang dunia, bertindak, dan memilih. Menariknya, alam bawah sadar tidak membedakan antara afirmasi positif dan negatif. "Aku bisa" dan "aku tidak bisa" diproses dengan kekuatan yang sama. Karena itu, setiap kata yang kita bisikkan kepada diri sendiri menjadi batu bata pembentuk pengalaman. Kita mungkin tidak menyadari kekuatannya, tapi kehidupan kita adalah bukti diam-diam dari sugesti yang kita terima selama ini. Namun, ada kabar baik, sugesti bisa diubah. Ketika kita mulai menyadari pola lama dan menggantinya dengan yang baru, seperti mengubah "semua terasa rumit" menjadi "semua bisa menjadi mudah", maka alam bawah sadar mulai mengarahkan energi ke jalur baru. Seperti air yang mengikuti aliran baru, hidup pun mulai bergerak ke arah kemudahan, bukan karena dunia berubah, tetapi karena fondasi batinnya diganti. Sugesti bukan mantra ajaib, tapi ia adalah pintu. Pintu menuju kenyataan baru yang lebih selaras dengan siapa kita sebenarnya. Dan ketika kita mulai berbicara kepada diri sendiri dengan penuh kesadaran, kita sedang mengukir ulang takdir, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kelembutan yang terarah. Kita diajari sejak kecil untuk berjuang, mendorong, dan memaksa keadaan agar sesuai dengan keinginan. Namun, semakin kita memaksa, semakin dunia terasa berat. Karena sesungguhnya, realitas bukan sesuatu yang tunduk pada paksaan. Ia merespons dengan setia dan jujur terhadap keadaan batin kita. Segala sesuatu yang terlihat di luar hanyalah cermin, bukan hasil dari kerja keras semata, tapi pantulan dari getaran dalam yang kita pancarkan. Keyakinan, ketakutan, harapan, dan keraguan membentuk atmosfer batin yang kemudian dipantulkan kembali dalam bentuk pengalaman. Dunia luar hanyalah bayangan dari dunia dalam. Saat kita memelihara keyakinan bahwa hidup mendukung kita, peluang dan kemudahan mulai muncul dari arah yang tak terduga. Namun, ketika kita menyimpan keraguan dan ketakutan, dunia pun tampak menutup. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena frekuensi batin kita berubah. Seperti radio, kita hanya bisa menangkap siaran yang sesuai dengan gelombang yang kita pilih. Makna yang kita berikan pada setiap peristiwa menentukan nada respons realitas. Ketika kita melihat tantangan sebagai penghalang, kita terpaku dalam ketakutan. Tapi ketika kita menafsirkannya sebagai undangan untuk tumbuh, maka jalan baru mulai terbuka. Realitas tidak pernah netral, ia menyesuaikan diri dengan interpretasi kita. Dan disinilah kekuatan kita tersembunyi, bukan dalam mengontrol dunia, tetapi dalam menyelaraskan batin. Ketika batin damai, dunia pun terasa tenang. Ketika batin yakin, jalan terasa lapang. Ini bukan tentang menyerah, tapi tentang meresapi bahwa hidup jauh lebih kooperatif dari yang kita kira. Realitas tidak menutup diri. Ia hanya menunggu kita untuk selaras, agar ia bisa menari mengikuti irama batin kita. Kebanyakan dari kita hidup dalam arus pikiran yang tak henti mengalir, tanpa pernah benar-benar menyadari bahwa kita bisa memilih. Pikiran datang silih berganti, tentang masa lalu, tentang ketakutan, tentang rencana yang belum tentu terjadi, dan kita menyerapnya begitu saja, seolah-olah semua itu adalah kebenaran. Namun, tidak semua pikiran layak dipercaya. Banyak dari mereka hanyalah gema lama, sugesti usang yang tak lagi relevan, atau ketakutan yang kita warisi dari masa silam. Dan meski lewat tanpa disadari, mereka tetap membentuk realitas kita. Karena yang tidak kita sadari, justru seringkali yang paling berkuasa. Disinilah kesadaran menjadi kunci, bukan untuk menghilangkan pikiran, tapi untuk mengamati mereka dengan kejernihan. Saat kita mulai menyadari pikiran mana yang muncul, kita menciptakan ruang. Dan dalam ruang itu, ada kebebasan. Kita tidak lagi bereaksi secara otomatis, tapi memilih secara sadar, mana yang ingin kita simpan, mana yang ingin kita lepaskan. Memilih pikiran adalah bentuk penguasaan diri yang sejati.
Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang hadir. Hadir dalam momen ini, dan menyadari bahwa setiap momen adalah kesempatan baru untuk menyusun arah hidup. Kita tidak bisa mengontrol semua yang datang ke dalam pikiran, tapi kita bisa memilih mana yang diberi tempat tinggal. Saat kesadaran hadir, hidup tidak lagi terasa seperti badai yang mengguncang dari luar. Ia menjadi seperti danau yang tenang, di mana setiap riak berasal dari pilihan dalam diri. Dan dari ruang kesadaran itu, kita mulai merancang hidup, bukan dengan terburu-buru, tapi dengan keheningan yang mengakar. Sebab pada akhirnya, yang membedakan antara kehidupan yang dijalani secara otomatis dan kehidupan yang dijalani dengan kekuatan, hanyalah satu hal, kesadaran. Setiap orang membawa sesuatu yang tak terlihat, namun sangat terasa. Sebuah getaran halus yang mendahului kata-kata, mendahului tindakan. Itulah keadaan batin, energi yang memancar diam-diam, namun membentuk atmosfer di sekeliling kita. Tanpa disadari, kita mengisi ruangan bukan hanya dengan kehadiran fisik, tapi dengan frekuensi emosional yang kita bawa. Orang yang gelisah membuat ruangan ikut tegang. Sebaliknya, seseorang yang hadir dengan ketenangan hati, menciptakan ruang yang terasa aman dan ringan. Energi batin kita beresonansi, dan orang lain, tanpa sadar, akan merespons, menyesuaikan, atau bahkan tertarik olehnya. Inilah mengapa pengaruh sejati tidak datang dari paksaan, tetapi dari getaran yang stabil dan jernih. Namun, banyak dari kita membawa pola batin yang dibentuk oleh luka lama, ketakutan, dan keyakinan yang membatasi. Dan pola itu terus berulang, menciptakan atmosfer yang tidak kita inginkan. Tapi kabar baiknya, pola bisa dipatahkan. Dengan kesadaran, kita bisa mulai mengganti narasi batin. Afirmasi yang dipilih dengan sadar, bukan hanya mengubah cara berpikir, tapi juga mengubah medan energi yang kita pancarkan. Ketika kita mulai berkata, "Aku cukup," atau "segalanya mendukungku," kita bukan hanya menghibur diri. Kita sedang membentuk ulang atmosfer internal yang kemudian memancar keluar, menarik pengalaman yang selaras. Ini bukan optimisme kosong, ini adalah tindakan aktif menciptakan ruang baru untuk keajaiban hadir. Dan dari ruang batin yang jernih itulah lahir kepercayaan diri yang tidak meledak-ledak, tapi mengakar. Sebuah kekuatan tenang yang tidak membutuhkan validasi, tidak perlu membuktikan. Kepemimpinan sejati pun tumbuh dari sini, bukan dari dominasi, tetapi dari keterikatan alami yang muncul ketika seseorang selaras dengan dirinya sendiri. Energi kita berbicara sebelum mulut kita terbuka, maka ketika batin bersih, dunia pun mendengarkan. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang mendesak, kita diajak untuk terus bergerak, mengejar, dan mengatur segalanya. Namun justru di saat kita berhenti sejenak, benar-benar hadir, kita menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan yang tidak keras, tidak terburu-buru, tapi mengalir seperti air, dan menembus semua batas tanpa perlu berteriak. Kehadiran bukan sekadar fisik, ia adalah keadaan batin di mana kita tidak lagi terseret oleh penyesalan masa lalu atau kecemasan masa depan. Saat benar-benar hadir, waktu terasa melambat, dan sesuatu yang lebih dalam mengambil alih. Kita menjadi peka. Peka terhadap intuisi, terhadap isyarat halus dari kehidupan, terhadap ritme alami yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran. Ketika kita sejajar dengan arus hidup, perjuangan berhenti. Bukan karena tantangan lenyap, tetapi karena kita berhenti melawannya. Kita mulai bergerak bersama hidup, bukan melawan arah. Dalam aliran itu, muncul kejernihan yang tidak dibuat-buat. Keputusan menjadi ringan, tindakan terasa tepat, dan yang dulu rumit, kini mengalir dengan mudah. Ketidaktahuan dan keraguan adalah dua kabut yang menghalangi akses ke kekuatan ini. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita terlalu sibuk meragukan diri sendiri. Saat kita melepaskan perlunya tahu segalanya, kita justru mulai mempercayai kebijaksanaan yang lebih besar, yang selalu hadir, namun hanya bisa diakses melalui keheningan. Kehadiran adalah jembatan menuju kemudahan, bukan pasif, tapi sangat aktif secara batin. Dan dari ruang itu,
hidup terasa seperti tarian yang tidak perlu dikendalikan, cukup diikuti. Sebab kekuatan sejati tidak datang dari kontrol, melainkan dari keterhubungan yang mendalam dengan momen ini, yang selalu tahu kemana harus mengalir. Kepemimpinan sejati tidak datang dari suara paling keras atau dominasi yang memaksa. Ia muncul secara alami, dari seseorang yang selaras dengan dirinya sendiri. Dari seseorang yang tidak perlu membuktikan apa-apa, karena keyakinan batinnya sudah utuh. Dalam keheningan itulah muncul wibawa, bukan karena dituntut, tapi karena terasa. Sugesti alami adalah getaran halus yang memengaruhi tanpa harus berkata banyak. Ia bukan manipulasi, melainkan resonansi. Ketika seseorang benar-benar yakin akan arah hidupnya, dunia di sekitarnya pun mulai mengikuti. Bukan karena ia memerintah, tetapi karena ia menghidupi keyakinannya dengan utuh. Kekuatan batin seperti ini tidak bisa dipalsukan. Ia muncul dari seseorang yang telah berdamai dengan dirinya, yang tidak lagi bertarung dengan dunia, tetapi berdiri sebagai bagian darinya. Kehidupan pun menanggapi bukan dengan perlawanan, tetapi dengan kelenturan yang mengejutkan, seolah segala sesuatu mulai bergerak untuk mendukung langkahnya. Dan saat langkah itu dilandasi oleh kejelasan serta niat yang jernih, hidup berubah menjadi serangkaian peristiwa yang terasa sudah ditakdirkan. Bukan karena kita mengontrol setiap detail, melainkan karena kita sejajar dengan jalur terdalam jiwa kita sendiri. Jalan yang dibuka bukan hasil paksaan, tapi hasil dari penyelarasan. Di dunia yang penuh sorotan dan kebisingan, kekuatan sejati justru hadir dalam diam. Dalam orang-orang yang hidup dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Yang tidak mengejar pengaruh, tapi justru memilikinya karena ketulusan dan konsistensi mereka. Itulah kepemimpinan tanpa paksaan, tidak mengangkat suara, tapi menciptakan ruang. Tidak menuntut pengikut, tapi menginspirasi pergerakan. Sebab ketika seseorang benar-benar hadir dalam kebenarannya, dunia mendengarkan, tanpa perlu diminta. Kita kerap mengira bahwa hidup adalah serangkaian kejadian acak yang menimpa kita. Tapi semakin dalam kita menyelami kesadaran, semakin kita menyadari, hidup bukan tentang apa yang terjadi, tetapi tentang bagaimana kita menafsirkan apa yang terjadi. Makna adalah kuas, dan pikiran adalah palet warna yang mewarnai setiap momen. Setiap interpretasi adalah pilihan kreatif. Ketika kita memberi makna pada suatu pengalaman sebagai kegagalan, maka realitas pun membentuk diri sesuai makna itu, menjadi hambar, berat, atau penuh beban. Tapi saat kita memilih melihatnya sebagai jalan pembelajaran, peluang tersembunyi mulai muncul. Hambatan berubah menjadi gerbang. Luka menjadi sumber cahaya. Makna yang kita pilih menjadi batu bata yang menyusun struktur realitas. Kita adalah arsitek, bukan dalam pengertian mengendalikan segalanya, tapi dalam kemampuan untuk merespons segala sesuatu dari ruang kesadaran. Dan dari ruang itu, kita bisa mulai membangun kehidupan yang bukan sekadar bertahan, tapi benar-benar selaras dengan jiwa kita. Realitas tidak pernah bersifat tetap, ia adalah cermin lunak yang mencetak bentuk sesuai getaran dan persepsi kita. Maka ketika kita mulai mengganti narasi batin, dunia pun mulai berubah, perlahan namun pasti. Bukan karena dunia tunduk, tapi karena kita yang berubah posisi dalam memandangnya. Kesadaran menjadi jendela yang membuka kemungkinan baru. Ia memungkinkan kita keluar dari pola lama, dari cerita usang yang mengurung. Dan di titik inilah takdir bukan lagi sesuatu yang ditunggu, melainkan sesuatu yang dibentuk, dengan ketulusan, dengan kejelasan, dan dengan keberanian untuk memberi makna yang membebaskan. Sebab saat kita memilih untuk menjadi arsitek makna, kita tidak hanya mengubah cara melihat dunia, kita mengubah dunia itu sendiri. Di balik keinginan manusia untuk mengendalikan segalanya, tersembunyi kerinduan terdalam, hidup dalam kedamaian. Tapi kedamaian tidak ditemukan lewat penguasaan mutlak atas hidup, ia muncul saat kita menari bersamanya. Seperti daun yang menari dalam angin, kehidupan menjadi lembut saat kita memilih untuk selaras, bukan melawan.
Kehidupan bukan medan perang yang harus dimenangkan, melainkan simfoni yang perlu dirasakan nadanya. Semakin kita berusaha menggenggam, semakin sempit rasanya. Tapi saat kita mempercayai ritmenya, meski tidak selalu bisa dipahami, terjadi sesuatu yang ajaib. Hidup terasa mengalir, seperti sudah tahu arah tanpa kita harus memaksanya. Penguasaan hidup bukan tentang kontrol total, melainkan tentang kepekaan mendalam terhadap kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Ini bukan kepasrahan yang lemah, tapi keberanian untuk hadir penuh di setiap detik dan membiarkan kebijaksanaan hidup menuntun langkah kita. Semakin kita sadar akan kekuatan batin kita, bukan yang bising, tapi yang hening dan teguh, semakin kita melihat bahwa banyak hal yang kita kejar hanyalah bayangan dari ketidakhadiran. Saat kesadaran itu tumbuh, hidup menjadi ringan, bukan karena bebas masalah, tapi karena kita tidak lagi melawannya dengan kecemasan. Dan di titik ini, muncul kejernihan, bukan dari analisis berlebihan, tapi dari diam yang jernih. Kejernihan muncul saat kita berhenti berjuang dan mulai menyatu. Saat kita tidak lagi menjadi pengamat yang terpisah dari hidup, melainkan bagian dari tarian semesta itu sendiri. Hidup bukan untuk ditaklukkan, ia untuk dihayati. Dan saat kita benar-benar mengizinkan diri mengalir bersamanya, kita tak lagi merasa tersesat, karena setiap langkah menjadi bagian dari harmoni yang lebih besar. Tarian yang telah menunggu untuk kita ikuti, dengan utuh. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.